Assalamualaikum Ibu Daryati. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Daryati, hari ini kita akan melakukan praktek coach ya dan coaching, yang mana sebelum melakukan praktek tentunya Ibu juga harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini, yaitu dalam praktek coaching ini ada beberapa tahapan. Pertama, tahapan pra-observasi. Oke, pertama-tama kita akan diskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur kita. Nah, nantinya Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian, bagaimana si coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Ya begitu ya Bu. Dan perlu diingat ya Bu, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari praobservasi ini, adakah pertanyaan yang akan Ibu ajukan kepada saya? Siap Bu. Oke, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu. Dalam kegiatan coaching ini, kali ini saya ingin kompetensi yang saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, baik. Berarti ada dua ya Bu. Kira-kira kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Oke, berarti indikator yang bagaimana nih yang Ibu inginkan? Indikator yang saya inginkan tentunya dalam potensi coaching kali ini, saya ingin coach bisa menemukan potensi yang ada dalam memecahkan masalah begitu Bu. Oke, baik Bu. Untuk kegiatan praobservasi ini saya rasa cukup sampai di sini dulu ya Bu. Silakan Ibu melakukan coaching. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Eli. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Dan. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Kabar Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu. Amin, amin. Bagaimana Bu? Apa nih yang bisa kita bicarakan pada sore hari ini? Saya pengen ngobrol tentang kegiatan proses pembelajaran saya Bu. Boleh Bu. Barangkali ada yang bisa saya bantu Bu. Begini Bu, pada kegiatan proses pembelajaran sebenarnya saya sudah melakukan praktek bacaan dan gerakan sholat. Namun terkadang saya masih bingung dengan peserta didik saya pada saat melakukan kegiatan rutin sholat duha pada pagi hari yang dilakukan setiap hari Jumat pagi, masih ada yang tidak sholat Bu. Dan padahal sebelum melakukan kegiatan rutinitas tersebut sudah saya ingatkan. Bagaimana Bu? Sekarang coba ceritakan apa yang Ibu alami saat ini. Begini Bu, saya memiliki masalah dalam kegiatan proses pembelajaran saya tentang nilai agama, moral, dan budi pekerti pada saat kegiatan rutinitas di luar sekolah. Dimana ketika saya bertanya pada peserta didik tentang apakah pada saat kegiatan rutin semua itu kita melaksanakan sholat, ada sebagian kecil anak Ibu menjawab ada yang sholat, ada juga anak yang mengatakan kalau dia lupa untuk sholat. Dan yang sangat memprihatinkan sekali bagi saya, yaitu ada salah seorang anak yang sangat memprihatinkan sekali bagi saya, yaitu ada salah seorang anak yang mengatakan kalau dia dilarang oleh orang tuanya untuk sholat. Jadi saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana Bu? Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang berhadapi, yaitu ada anak yang lupa untuk sholat dan juga ada orang tua yang melarang anaknya untuk sholat. Jadi ini permasalahan dalam proses pelajaran ini. Itu kan Bu? Iya Bu. Karena menurut saya sholat ini sebagai fondasi seorang anak dan sangat penting untuk kita tanamkan kepada peserta didik mulai dari sejak dini.
dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya, Bu, agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Benar sekali, Bu. Jadi, menurut Ibu, untuk mencapai agama dan moral anak dengan baik tersebut, agar anak mau untuk sholat dan orang tua juga mendukung program belajar kita, serta orang tua juga tidak meninggalkan sholat seperti apa yang kita menurut Ibu. Jadi kalau menurut saya untuk mencapai nilai agama dan moral anak, lebih baik saya akan mengajarkan anak dari dasar seperti belajar berwudu, gerakan sholat, menyimak bacaan sholat, dan hukum sholat bagi seorang muslim. Sedangkan untuk orang tuanya yang melarang anaknya sholat itu mungkin mengadakan parenting atau kelas orang tua dengan mengundang orang yang ahli dalam agama. Mungkin begitu kali, Bu. Dimana dengan kegiatan parenting ini orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi keluarga yang bisa menjalankan ibadah dengan baik, ibadah dengan baik, karena sholat itu sebagai fondasi dan penting bagi kita orang muslim. Jadi Ibu pengen anak ini mau untuk sholat dan orang tua juga bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Iya, benar Sholat sekali. dan tidak melarang anaknya untuk sholat. Begitu kan, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Terus bagaimana dengan orang tua yang masih tidak mendidik anak ini? Seperti seandainya ada orang tua yang bilang anak saya tidak mau sholat atau tidak sholat, itu bukan urusan Ibu. Lalu bagaimana Ibu menanggapinya? Mungkin saya akan mengadakan pendekatan dan mengajak orang tua melakukan refleksi dan berbicara dengan perlahan-lahan dengan kedua orang tua. Oke, Bu. Jadi apa yang Ibu dapat dari diskusi kita hari ini? Jadi yang saya dapat dari diskusi hari ini bahwa pada saat proses kegiatan pembelajaran selanjutnya saya akan mengajarkan anak dari dasar seperti belajar berwudu, gerakan sholat, menyimak bacaan sholat, dan hukum sholat bagi seorang muslim. Sedangkan untuk orang tuanya yang melarang anaknya sholat itu, saya akan mengadakan parenting atau kelas yang orang tua. Itu kali, Bu, ya. Apa dipakai untuk pelajaran kita hari ini? Saya butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid. Karena dengan kita berkolaborasi, hasil kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil. Bagus sekali, Bu. Kita perlu berkolaborasi dalam jalankan ini, karena berkolaborasi ini semua yang berat bisa menjadi ringan, ya, Bu. Iya, Bu. Mudah-mudahan bisa diterapkan, ya, Bu. Pengen lagi mendengarkan ceritanya. Kalau sudah berlangsung kegiatannya, kira-kira apa yang akan dilaksanakan kegiatan tersebut, Bu? Insya Allah saya akan melakukannya minggu depan, Bu. Di depan, ya, Bu. Oke, saya tunggu hasilnya. Setelah itu, setelah Ibu mencoba seperti apa yang dijelaskan tadi, kita mengajarkan anak dari dasar dan orang tua mengadakan parenting. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Daryati. Nah, Ibu barusan melakukan coaching bersama Ibu Yeli. Mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Seperti itu ya, Bu. Yang pertama, bagaimana setelah Ibu melakukan performance tadi? Alhamdulillah, sudah baik, Bu. Oke. Apa yang membuat Ibu menilai diri Ibu seperti itu? Karena tadi menurut saya percakapan yang saya lakukan bersama Ibu Yeli sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan tadi, begitu, Bu. Baik, apa saja nih yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tersebut? Dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur kita, Bu. Di mana saya juga tadi sudah menanyakan tujuan kepada Bu Yeli, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali Bu Yeli sebagai coach dalam menciptakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, luar biasa sekali ya, Bu. Terima kasih. Setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan Ibu Daryati dengan Ibu Yeli tadi,
sepertinya sudah berjalan dengan baik ya Bu, dan juga proses alur tirtanya sudah sesuai. Jadi Ibu sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan dari pertanyaan Bapak yang berbobot tadi, sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar hal ini? Alhamdulillah, senang sekali Bu atas apresiasi Ibu. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan Ibu. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang saya kembangkan, begitu Bu. Kira-kira kompetensi apa nih yang Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching tadi? Saya ingin memperdalam kegiatan mendengarkan dengan aktif, begitu Bu. Mendengarkan dengan aktif ya Bu. Dari diskusi kita ini apa nih yang sudah terbayang oleh Ibu? Ya sudah terbayang, saya akan berlatih dalam kompetensi tersebut, begitu Bu. Oke, tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini perlu bantuan ya Bu. Nah, kira-kira siapa yang akan Ibu minta bantuan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Saya akan minta bantuan kepada pihak-pihak terkait yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Kira-kira waktunya kapan nih? Oh, waktunya mungkin minggu depan ya. Baik, dari kegiatan supervisi kita kali ini, saya sudah mendapatkan hasil pengamatan saya. Berdasarkan percakapan coaching yang Ibu lakukan, sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian, Ibu ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Semoga ke depan kita bisa melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi ya Bu.